Tuhan, aku capek banget. Akhir-akhir ini rasanya berat banget. Terlalu banyak yang dipikirin. Terlalu banyak sedih yang datang tiba-tiba. Bahkan buat bernapas dengan lega aja susah rasanya. Tuhan, maaf ya kalau aku sering ngeluh. Maaf ya kalau aku sering cerita. Karena ternyata aku udah gak punya siapa-siapa. Karena ternyata semuanya pergi dan hanya aku sendirian. Tuhan, tolong kuatkan aku ya. Aku selemah ini ternyata. Selelah ini juga ternyata. Semoga senangnya balik lagi ya. Semoga rasa tenangnya bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Amin. Hai semuanya, selamat malam. Apa kabar kamu hari ini? Gimana perasaan kamu sekarang? Udah lama ya kita gak ketemu dan ngobrol kayak gini. Maaf ya, aku mau minta maaf kalau udah sebulan lebih ternyata aku gak nyapa kalian di sini. Jadi, gimana? Apa yang terjadi dalam hidup kamu akhir-akhir ini? Apa yang terjadi selama aku mungkin gak menyapa kalian? Tolong ceritain ya. Kabarin aku. Aku kangen banget sejujurnya ngebaca cerita kalian di kolom komentar. Jadi apapun dan bagaimanapun yang kamu rasakan sekarang, entah itu senang atau sedih, tolong ceritain ya di kolom komentar. Kalau kamu lagi senang, wah aku ikut senang juga atas apa yang kamu raih dan kamu rasakan. Tapi kalau kamu sedih, aku di sini. Aku di sini karena aku pun juga merasakan hal yang sama akhir-akhir ini. Aku sedih banget sih asli. Jadi semoga episode malam ini bisa buat nemenin kamu ya. Untuk istirahat dan untuk gak mikirin apapun. Jadi malam ini aku bakal bawain sebuah episode yang aku kasih judul Pasti Lelah Banget Ya Jadi Kamu. Jadi apakah kamu sudah siap buat ngobrol sama aku? Are you guys ready to talk with me again? Udah siap ya? Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Pasti lelah banget ya jadi kamu. Pasti capek banget ya rasanya. Kamu selalu pendam semuanya sendiri. Nahan semua rasa sakitnya sendiri. Mereka taunya kamu baik-baik aja. Mereka ngeliatnya kamu ya banyak ketawa dan sering senyum. Padahal sebenarnya kamu babak belur. Mereka gak tahu itu. Pasti capek banget ya jadi kamu. Pasti sakit banget ya berdiri di atas sepatu atau sandal kamu. Karena hanya kamu yang tahu rasanya. Mereka gak akan pernah bisa ngerasain rasa sakit dan rasa capeknya kamu. Mungkin mereka bilang kayak, yaelah, ngeluh mulu, gak bersyukur banget. Udahlah nikmatin aja hidup yang udah Tuhan kasih. Ya udahlah nikmatin aja masalah-masalah ini. Padahal kita cuma pengen cerita. Padahal kita juga gak perlu loh dikasih solusi. Kita cuma pengen cerita aja. Tapi ternyata gak semua orang bisa ya buat jadi pendengar yang baik. Beberapa dari mereka bahkan terlalu cepat buat menyimpulkan dan bikin kita sakit. Saat kita sedih, kita emang gak bisa ngapa-ngapain ya. Saat kita sedih, kita gak bisa ngapa-ngapain selain ngerasa sedih. Selain ngerasa kecewa, ngerasa terluka, bahkan ngerasa hancur. Kecewa sama banyak hal, keadaan, orang lain, bahkan kecewa sama diri sendiri. Banyak rasa sakit yang pada akhirnya cuma bisa dipendam sendiri ya. Sejujurnya, aku pun beberapa hari ini sedih banget. Sedih. Pertama sedih kalau ngeliat diri sendiri karena
ketika aku ngeliat diri sendiri di kaca, aku rasanya kayak sedih banget gitu. Wah, gila ya. Hidup segila ini ternyata. Hidup bikin aku babak belur ternyata. Dan hidup bikin aku jadi gak mudah buat senyum lagi. Aku jadi sering ngelamun. Aku jadi sering sendiri. Aku jadi gak banyak cerita ke siapapun. Hidup mengubah aku sebegitu besarnya ternyata. Dan hidup bikin aku yang dulu hilang gitu. Aku yang mungkin dulu sering tersenyum, aku yang dulu ceria, aku yang dulu selalu excited sama banyak hal. Lambat laun, karena begitu kerasnya hidup mengubah aku jadi sosok yang mungkin banyak diamnya kali ya, seperti batu. Terasa kok, terasa, semuanya terasa. Rasa sakitnya terasa, bahkan jauh lebih sakit. Aku pun juga sering menangis. Tapi apakah aku sering ngobrol atau sering bicara? Enggak. Aku justru malah gak sering ngobrol atau cerita. Bukan karena aku gak mau, tapi karena aku takut ngebebanin mereka. Dan karena aku mikirnya bahwa oke deh, selama masih bisa aku pendam sendiri, akan aku bawa sendirian. Tapi teman-teman, semoga kalian semua punya satu orang baik ya, yang bisa mendengarkan cerita kamu, biar kita bisa bertahan hidup jauh lebih lama lagi. Karena aku tahu memendam semuanya sendirian tuh berat dan gak enak. Tapi kalaupun itu gak ada, gak apa-apa. Kamu bisa peluk diri kamu sendiri ya malam ini. Benar-benar dipeluk dan dipegang bahunya, ditepuk-tepuk pundaknya, dan katakan bahwa kamu hebat banget loh udah bisa bertahan sampai hari ini. Udah begitu banyak badai yang menerjang kamu, begitu banyak tetes air mata yang udah membasahi pipi kamu. Tapi kamu sekarang masih di sini. Hebat banget sih asli. Dan akhir-akhir ini tuh aku sedih karena ketika aku sedih, aku gak punya siapa-siapa gitu selain Tuhan. Karena ketika aku sedih, aku benar-benar sedih sendirian gitu ternyata. Kontak WhatsApp aku banyak, tapi aku gak tahu siapa yang harus aku hubungin. Ada kok teman-teman yang selalu ada buat DM aku atau buat nge-chat aku, tapi rasanya selalu sungkan buat menghubungi mereka kalau cuma ternyata aku pengen cerita. Rasanya terlalu sungkan buat minta mereka ngedengerin cerita kita, kayak yalah lemah banget sih. Jadi kayak gitu. Kalian paham kan rasanya? Paham kan gimana gak enaknya ketika kita sedih tapi kita harus melewati malam itu sendirian. Capek banget ya ternyata jadi dewasa. Jam tidur berantakan, pikiran berantakan, pertemanan dan hubungan mulai berantakan. Semuanya berantakan. Semuanya mulai perlahan hancur dan semuanya bahkan menghancurkan diriku sendiri gitu. Jadi jujur aku capek banget. Jujur aku lelah banget. Jujur rasanya kadang sampai gak sanggup. Tapi aku ingat bahwa aku harus tetap hidup. Karena bukan cuma buat diri aku sendiri, tapi buat orang-orang yang harus aku usahakan. Orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang pengen aku bahagiain gitu. Jadi capek banget kok. Gak bohong, secapek ini emang rasanya. Karena emang hidup dan dunia adalah tempatnya capek. Jadi buat kamu yang lagi capek, ya gak apa-apa, rasain aja. Kalau mau ngeluh juga silakan. Apalagi kalau kamu mau nangis. Menangislah sampai rasa lelahnya mulai lega dan reda. Aku pun kalau misalkan sedih aku akan langsung nangis kok. Aku bakalan nangis. Bener-bener nangis dan mengeluarkan air mata aku. Karena aku tahu setelah aku menangis tuh rasanya jauh lebih lega gitu. Mungkin sedihnya gak langsung hilang, tapi ada rasa lega yang bikin aku jauh lebih tenang. Jadi aku gak tahu kamu ada cerita apa selama kita gak ketemu, tapi aku selalu percaya bahwa kamu akan melakukannya dengan baik. Dan aku selalu mendoakan kamu dari sini.
Semoga malam ini yang lagi sedih bisa lekas lega ya. Dan buat teman-teman, aku pengen nanya ke kamu. Ada yang ngechat kamu gak tiap malam? Ada yang nanyain kabar kamu gak tiap malam? Ada yang bisa kamu ajak ngobrol gak tiap malam kalau kamu lagi gak baik-baik aja? Gak ada ya? Notifnya sepi banget ya? Gak apa-apa. Paham kok gimana rasanya. Oleh karena itu, kemarin aku bikin saluran WhatsApp buat bisa ngechat kamu. Jadi buat kamu yang sering kesepian dan gak ada temen yang ngechat kalau malam-malam, kamu bisa join saluran WhatsApp aku ya. Linknya aku taruh di bawah atau kalian bisa klik di bio Instagram aku. Kalian bisa join di situ karena aku akan ngechat kamu tiap malam dan bakalan kirim voice note setiap malamnya. Biar apa? Biar kamu gak ngerasa kesepian. Biar walaupun mungkin gak ada yang ngechat kamu, aku bisa ngabarin kamu, bisa ngirimin kata-kata buat kamu, dan bikin kamu jauh lebih tenang. Tarik napas dulu ya pelan-pelan. Pelan-pelan aja jalannya. Pelan-pelan aja ya. Gak perlu semuanya harus sekarang. Aku tahu banyak banget yang pengen kamu raih, banyak banget yang pengen kamu kejar sekarang, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu punya kapasitas dan kamu gak bisa maksain diri kamu. Kamu hanya manusia biasa. Kamu bisa lelah, kamu bisa capek, kamu bisa drop, kamu bisa sakit. Jadi jangan pernah lupa untuk nanyain kabar diri kamu sendiri ya. Kalau emang lagi capek, silakan istirahat. Jangan dipaksain ya. Pasti capek banget ya jadi kamu. Pasti. Aku yakin secapek itu ternyata jadi kamu. Bahkan saking capeknya kamu gak berani buat mengutarakan itu. Kamu pendam sendirian, kamu nikmati sendirian, kamu telan sendiri semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih karena walaupun siapa ini kamu tetap bertahan hidup sampai hari ini, tuh keren banget sih asli. Jadi mungkin itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi. Senang banget. Please komen yang banyak ya, karena aku pengen tahu gimana kabar kalian. Dan makasih banget udah bikin aku semangat buat terus ngelanjutin ini. Dan udah sering kasih aku kabar dan udah sering nanyain kapan cerita sebelum tidur tayang. Itu semua berharga buat aku. Ya udah, kali ini kalian istirahat dulu, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.